Masuk semua? Izin enggak? Al-Fatihah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walau iktasara lan lamun ngringkes sapa wong ala tasbihi ing atase tasbih awi zikri utawa zikir tasbihu mongko utawi tasbih Utawi maca tasbih. Mongko utawi maca tasbih. tasbihu mongko utawi tasbih iku afdalu luwih utama. Terus. Fasalah tasbihatin utawa maca telu pira-pira tasbih. Allahumma laka raka'tu sertane maca Allahumma laka raka'tu ila akhirih tumeka akhire doa Allahumma laka raka'tu iku abdulul wa utama menjadi tasbih ketimbang nambahi tasbih maca tasbih ila ihda asyarata tumeka 11 kaya prabulan dan maku akeh kepalik sorong ringkas ala akal ruku'i ngatasé paling setitik ruku' wal mubalaghatu lan den makruhake berlebihan fi hifdzi ra'si dalam rendahake sirah ani zohri saking geger fihi ing dalam ruku wa yusanu lan den sunahake didakarin kedua lanang Nunduk terlalu ketika ruku itu jungkel itu nama. Yang sunnah kan rata antara punggung dan kepala. Mubalaghah fi khafdi ra'si an adh-dhahri makruh. Wa yukrahu al-mubalaghah fi khafdi ra'si an adh-dhahri. Terus ayu jafiya ngintong dan ake sapa zakar mirfaqaihi ing sikut lorone zakarin anjen baihi saking lambung lorone zakarin wa batnahu lan renggang ake ing utenge zakarin an fahidaihi saking paha lorone zakarin berruku'i ing dalam ruku' wasujudi lan sujud wali ghairihi lan den sunahake kedua saliyane zakarin apa ayyaduma yen to ngumpulake sapa ghairihi fihi ma ing dalam sujud ruku' ba'dahu ing sebagian anggota dibadin marang anggota kalian. Jadi sunnah ini termasuk pembahasan mukhalafatul af'al baina dzakar wal insan baina dzakar wal mar'ah ruku' was sujud. Kalau laki-laki ketika ruku' dan sujud yujafi mirfaqaihi an jambaihi wa batnahu an fakhidaihi. Kedua sikunya direnggangkan dari lambung, maksudnya diangkat, direnggangkan dari lambungnya dan perutnya ketika ruku dan sujud. Selain laki-laki, ayyadumma fihima. Kedua sikunya dikumpulkan ke dalam. Jadi dihimpit ke dalam. Itu yang seperti itu sunnah. Bagian daripada posisi yang ada perbedaan antara musolli laki-laki dan musolli perempuan. Dalam ruku dan sujud, kalau laki-laki direnggangkan, kedua sikunya dari lambungnya dan kedua paha. Kalau selain laki-laki, perempuan dan unsa, maka dihimpitkan ke dalam, ditempelkan ke perut dan kedua paha. Terus
Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun utawi iki kepepilin. Wajib opo Allah yaksida ento ora maksud sapa wong. Ora nijo. Opo Allah yaksida ento ora nejo sapa wong bil hawiyi kelawan medun. Lir ruku'i kanggo ruku' gairahu yak liyane ruku'. Walau hawiya mongko lamun medun sapa wong disujudi tilawatin kanggo sujud tilawah. Falamma balago mongko semangsane tumeka sapa wong haddar ruku'i ing batasane ruku'. Ja'alahu mongko dadi akeh sapa wong hu ing sujud tilawah ruku'an ing ruku'. Lam yakfi mongko ora cukup apa ruku'. Bal yalzamuhu balai wajib ing wong opo ayang tasibah minta tegak sapa wong. Tumma yarka'a tumale ruku' sapa wong kana zirihi kaya dene modo akeh ruku' minal i'tidali saking i'tidal was sujudi lan sujud wal julusi lan lungguh bainas sajdataini ing dalam antarane rong sujud. Ini ketika ruku itu tidak boleh ada tujuan. Ketika turun hendak ruku tidak boleh ada tujuan selain ruku. Jadi tujuannya untuk turun ke posisi ruku memang tujuannya untuk ruku. Walau hawiya li sujudi tilawatin, kalau ada orang turunnya ke ruku tadi, turunnya ke bawah dari posisi i'tidal hendak sujud tilawah. Falamma balagha haddar ruku' ja'alahu ruku'an. Namun ketika sampai posisi ruku' enggak jadi sujud tilawah dia. Dia ternyata mau ruku'. Lam yakfi, maka itu tidak cukup. Bal yalzamuhu ayan tasiba sumayarka. Tetapi memang dia ketika turun dari bukan dari i'tidal tadi. Kalau dia ini turun dari berdiri tadi ke bawah hendak sujud tilawah, namun ketika sampai batasan ruku nggak jadi sujud tilawah, dianya mau ruku, maka dia harus tegak lagi. Harus apa? Tegak lagi, kemudian ruku. Jadi posisi dari atas ke bawah itu harus tidak ada. Kalau dia memang mau ruku, ya tujuannya mau ruku. Kalau tujuannya tidak mau ruku, dia tujuannya mau sujud tilawah. Tapi ketika sampai pada batasan ruku, dia nggak jadi sujud tilawah, dia mau ruku. Maka yang seperti itu tidak sah rukunya. Jadi supaya sah gimana? Tegak lagi baru ruku. Paham? Nah ini bisa terjadi ini. Contohnya ketika orang jadi makmum nggak pernah sujud tilawah, dia dikiranya imamnya itu mau ruku, padahal imamnya mau sujud tilawah. Jadi tujuan makmum itu turun mau ruku, ternyata imamnya sujud tilawah. Dia tidak boleh dilangsungkan ikut sujud tilawah itu, makmum itu. Dia makmum harus tegak dulu posisi, baru turun ke bawah sujud tilawah. Paham? Yang banyak itu imamnya kan bahasa sujud tilawah, ya. Kemudian dia turun ke bawah hendak sujud tilawah. Maka makmum dikiranya imam ini mau ruku. Maka makmum mau rukunya imam. Ternyata imamnya sujud tilawah. Maka makmum yang tujuannya mau ruku tadi tidak boleh melangsungkan ke bawah ikut sujud tilawah. Dia harus apa? Tegak dulu, baru sujud tilawah. Begitu juga ketika mau sujud tilawah, tiba-tiba nggak jadi, maunya mau ruku saja. Maka dia harus tegak dulu, kemudian ruku. Jadi tegak,
kana dirihi minal i'tidal, seperti posisi i'tidal. Terus Walau syakka lan lamun mamang sapa gairu makmumin sakliyane makmum wa huwa utawi gairu makmum iku sajidun wong kang sujud hal rakaah ana tawe ruku sapa wong sapa gairu makmum lazimahu mongko wajib hu ing gairu makmum opo al ing sobu adeg fauran kelawan nyegrah auran kale fauran lahu kedue gairu makmum opo al qiyamu ngadeg raki ahli wong kang ruku. ada orang posisi sujud lalu ragu. Nah, tadi saya ruku enggak? Posisi sujud tiba-tiba ragu apakah sudah ruku apa belum? Maka bagi dia wajib cepat tegak kemudian ruku. Nggak boleh dari bawah posisi sujud tadi karena ragu ruku langsung tegak posisi ruku begitu. Tidak, boh. Jadi harus posisi dari bawah langsung tegak dulu ke atas baru ruku, i'tidal, sujud lagi. Lau syakka gairu ma'mum wa huwa sajidun. Ini gairul makmum. Berarti imam atau orang yang sholat sendiri. Gairul makmum itu siapa? Imam atau orang yang sholat sendirian ketika sujud ragu apakah tadi ruku apa belum. Maka dia wajib segera tegak. Posisi tegak kemudian ruku. Nggak boleh dari bawah tadi langsung posisi ruku. Tegak langsung ruku tidak boleh. Tidak ada tegaknya, langsung ke atas, langsung posisi ruku. Tidak boleh. La yajuzu lahu al-qiyamu raki'an. Tidak boleh bagi dia tegak dalam keadaan langsung ruku. Harus posisi tegak dulu baru ruku. Nggak boleh langsung ke posisi ruku. Nah, ini merupakan pembahasan yang perlu diketahui oleh kebanyakan. Karena orang awam itu nggak ngerti. Jadi kalau ada orang sholat selain makmum, imam ataupun orang yang sholat sendirian, di saat posisi sujud ragu apakah dia tadi sudah ruku apa belum, maka dia wajib segera tegak lurus berdiri ke atas kemudian ruku. Tegak dulu ke atas kemudian ruku. Tidak boleh langsung posisi naik ke atas langsung posisi ruku. Jadi la yajuzu lahu ayyan tasriba ila hadir ruku faqat. Dia tidak boleh naik ke atas langsung menuju posisi ruku, enggak boleh. Lah kalau yang ragu tadi dia ini makmum gimana? Ini kan selain makmum. Selain makmum siapa tadi? Imam dan yang salat. Lah kalau dia itu makmum gimana? Makmumnya ragu, makmumnya dia posisi sholat jadi makmum. Nah, ketika sujud dia ragu. Tadi saya ikut ruku enggak ya? Nah, ragu. Amal ma'mum fa innahu yati ba'da salamil imam bi raka'atin wa la ya'udu lahu. Adapun dia itu makmum, maka nanti setelah salam nambah satu rakaat. Dia tidak boleh sendirian tegak ke atas kemudian ruku enggak boleh karena dia wajib ikut jadi ruku. Jadi rakaat yang ada ragu ruku bagi makmum tadi tidak dianggap sehingga setelah salam nambah satu. Amal makmumu fa innahu yati ba'da salamil imami bi raka'atin wa la ya'udu lahu. Paham ya?
Itu maksudnya. Jadi kalau kamu kreatif, buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri, ibaratnya tulis sendiri. Contohnya, bagaimana kalau orang itu sholat dalam posisi sujud, ragu apakah dia ruku atau apakah dia belum? Apa yang harus dikerjakan oleh orang yang sholat ketika dia itu ragu di saat sujud, ragu apakah ruku apa belum? Jawabannya, kalau dia selain makmum, yaitu imam atau orang yang sholat sendirian, maka dia harus cepat tegak menuju posisi berdiri, kemudian ruku. Kemudian dilanjutkan gerakan selanjutnya, ruku, i'tidal, baru sujud. Tapi kalau dia itu makmum, maka dia wajib tetap ikut imam. Makmum yang ragu di saat sujud, ragu apakah tadi ketika ruku ikut ruku apa belum saya ini, maka dia tetap ikut sujud bersama imam. Tidak boleh tegak ke atas kemudian ruku. Dia tetap ikut imam dan rokaat bagi makmum itu tidak dianggap. Rokaat yang ada ragu ruku tadi tidak dihitung. Kemudian setelah salam nambah 1 rokaat. Ibaratnya ditulis. Lau syakka ghairu ma'mum wa huwa sayun halaka lazimahu al-intisabu fawran summa ruku wa la yajuzu lahu al-qiyamu raki'an amal mumu fa innahu ya'ti ba'da salamil imami bi rak'atin wa la ya'udu lahu. Paham? Betul? Terus. Beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi soal utawi kang kaping 6 arkan salah. Iku al-i'tidal. Walau fi nafli lan senajan ono apa i'tidal iku ing dalam salat sunah. Walau fi naflin lan senajan ono apa i'tidal iku ing dalam salat sunah. Alal mu'tamadi ing atas pendapat kang mu'tamad. Wa tahaqqaqu lan tadi bener apa i'tidal. Bi'audi kelawan kembali. Benar ruku ing dalam sakwise ruku. Libadin marang panggonan ngawiti. Bi ayyauda kelawan jantung kembali sapa wong. 5 marang perkara. Kana kang ana sapa wong alaihi ing atase wong qabla ruku'i 5 maring posisi. 5 marang posisi. Kana kang ana sapa wong alaihi ing atase wong. Alaihi ing atase wong semua. Alaihi ing atase ma qabla ruku'i ing dalam sadurunge ruku'e Wong itu musolli aja. qabla ruku'i ing dalam sadurunge ruku'e musolli. Iku ko iman iku ngadeg. kana ana sapa musolli apa edan utawa lungguh. Walau syakka lan mengadeg sapa musolli bi itmamihi ing dalam sempurnane i'tidal. Mamang sapa musolli. Terus Bi itmamihi ing dalam sempurnane i'tidal. Ada mongko kembali ilaihi marang i'tidal sapa ghairu makmumi saliyani makmum Quran kelan segera wujuban kawan wajib wa illa namun ora kembali
batalat mungko batal. Apa salatahu salate musolli. Sholatuhu. Apa salatuhu salate musolli. Fa'il itu. Wal makmumun ana pun tawi makmum. Iku yakti teko sapa makmum. Birokaatin kelawan sarakaat. Ba'da salami imamihi. Ba'da salam. Ba'da salam imamihi ing dalam sause sami imami makmum. Rukun sholat yang keenam adalah i'tidal. Walaupun sholat dia kerjakan itu sholat sunnah. Di i'tidal itu rukun sholat dalam sholat fardu dan sholat. I'tidal itu kapan? I'tidal itu adalah al-aud ba'da ruku'. Kembali kepada posisi berdiri selepas ruku'. Walau syakka fi itmamihi ada ilaihi ghairul ma'mum fauran wujuban wa illa batalat sholatuhu wal ma'mum yati bi raka'atin ba'da salami imam. Kalau ada orang ragu apakah i'tidalnya tadi sempurna apa belum, maka kalau dia itu selain makmum maka wajib kembali segera kepada posisi i'tidal. Adapun kalau dia itu makmum, maka dia tidak dianggap, dia tetap wajib ikut imam dan rokaatnya tidak dihitung. Nanti setelah salam nambah 1 rokaat. Terus Wa yusannu lan den sunnaake. Apa ayu kala yen to ayakula apa ayyakula yang to ngucap sapa musolli fi rafihi dalam bangne musolli ing dalem tangene musolli fi rafihi ing dalam tangine musolli minar ruku'i saking ruku'. Sami Allahu liman hamidah ing lafaz sami Allahu liman hamidah. Disunahkan ketika bangkit dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah. Terus Ayat tegese taqabbala muga-muga nampa sinten Allah minhu saking wong musolli minhu saking sholli tahu kang muji hamdahu ing pujiane musolli. hamdahu ing pujiane musolli. Semoga Allah menerima pujiannya orang yang memuji. Sami Allahu liman hamidah itu maksudnya semoga Allah menerima pujiannya orang yang memuji. Semoga Allah menerima sholatnya orang yang sholat. Semoga Allah menerima amalnya orang yang beramal. Terus Wal jahru lan sunake banterake swara banterake swara bihi kelawan sami Allahu liman hamidah. sami Allahu liman hamidah imami kanggo imam wa muballighin lan Wa muballighun wa muballighin lan kang nyampaiake takbir imam suarane imam. suarane imam di annahu kana setuhune sami Allahu liman hamidah iku zikr intiqalin zikir perpindahan rukun. Jadi sami Allahu liman hamidah itu termasuk zikrul intiqal. Zikir yang digunakan untuk menandai berpindahnya rukun. Zikir intiqal itu semuanya dengan takbir. Kecuali ketika bangun dari ruku menuju i'tidal. Tidak dengan takbir, tapi dengan sami Allahu liman hamidah. Jahru bihi li imamin wa muballighin. Maka disunahkan bagi imam untuk mengeraskan sami Allahu liman hamidah itu. Jadi sami Allahu liman hamidah artinya semoga Allah menerima pujiannya orang yang memuji. Ketika ruku kita kan memuji-muji Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha agung
dan dengan memuji-muji Allah. Dan dengan memuji Allah. Maka ketika tegak, sami Allahu liman hamidah, semoga Allah menerima pujiannya orang yang memuji. Maka kalimat itu berarti berdoa untuk dirinya sendiri. Karena ketika sujud, ketika ruku, dia membaca sami subhana rabbiyal azim. Ketika tegak, sami Allahu liman hamidah, semoga Allah menerima pujiannya orang yang memuji dirinya dan semua orang yang memuji Allah. Maka itu mencakup, karena posisi pujiannya dalam sholat, maka semoga Allah menerima sholatnya orang yang sholat. Semoga Allah menerima orang yang memuji. Maka di antara bagian daripada doa, dikasih benda, dikasih apa oleh orang, sunnah mengatakan jazakumullah wa khairal jaza wa ahsanal jaza. Semoga Allah membalas kamu dengan balasan yang lebih baik dan lebih bagus. Jangan diam. Jangan diam. Dikasih apa kita ini mengatakan jazakumullah khairul jaza, terima kasih. Terima kasih. Semoga Allah membalas kamu dengan balasan yang lebih baik. Oh, dikasih orang, enggak terima, enggak syukur. Malam yashkurin nasa, lam yashkurillaha. Siapa enggak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka termasuk terima kasihnya santri kepada gurunya ketika diajar, ngirim Fatihah, mendoakan. Sehingga timbul mahabbah, santri itu cinta dengan gurunya. Kalau santri nggak cinta dengan gurunya, maka keilmuan yang disampaikan oleh gurunya akan terhalang barokahnya. Makanya banyak kirim Fatihah. Fatihahnya tawasul dulu kepada gurunya. Fatihah kepada saya, Fatihah kepada Kiai Patang, Fatihah kepada Kiai Ubed, Fatihah kepada Gus Yusuf, Gus Mahmud, Gus Ahmad, dan Kiai Zairon, almarhum Kiai Mahmud. Terus Fatihah guru sampai Rasul. Maka Fatihah itu namanya robitoh, mengikat hubungan hati dengan guru. Semakin kuat hubungan santri dengan gurunya, hatinya tentunya, hubungan hatinya, maka semakin mudah untuk memahami ilmu yang disampaikan oleh guru. Ini namanya robitoh. Robitoh, ilmu itu ada lampu yang menyari. Sebesar apapun wattnya lampu, kalau tak ada sambung dengan sumber setrum, maka tidak bisa menyala. Maka hubungan antara santri dengan gurunya itu seperti hubungan antara lampu dengan setrum. Maka harus ada kabel yang menghubung dari lampu ke setrum. Paham? Kalau lampu nggak ada kabelnya nyambung ke setrum, maka tidak akan menyala. Walaupun wattnya besar, tidak akan menghasilkan cahaya. Nah, kalau santri tidak mau mendoakan gurunya, maka ilmunya nanti tidak akan bermanfaat, tidak mengeluarkan cahaya. Nah, ilmu itu mengeluarkan cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Cahaya itu akan diberikan Allah kepada orang yang bermaksiat, maka maksiat itu menjadikan terhalangnya ilmu. Ilmu itu cahaya, cahaya di dunia, cahaya nanti di akhirat. Sehingga dikatakan
Khairun nas sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Khairun nas man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia yang belajar Quran dan mengajarkan. Ini menunjukkan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah ulama dan muridnya. Belajar ilmu dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan. Setelah belajar berarti jadi santri. Nanti kalau dapat diajarkan, jadi mau jadi guru. Sekarang kamu jadi murid, lagi belajar. Suatu saat nanti kamu jadi ulama. Yang sekarang jadi ulama, mati. Penerusnya kamu sekarang sendiri, nanti jadi ulama. Maka kamu harus bisa menggantikan posisinya fa'il menjadi naibul fa'il. Jadi kalau fa'ilnya dibuang, maka fi'ilnya dimajhulkan, maf'ul bih ditempatkan di tempatnya fa'il, dan dia menggantikan seluruh aktivitasnya fa'il, dia menjadi naibul fa'il. Kamu harus niatnya ingin menjadi naib, ingin menjadi penerus perjuangan guru-gurunya. Kalau kamu tidak niat begitu, nanti kalau kamu alim, kamu pintar, lupa sama gurunya. Akhirnya ketika dulu jadi santri, salaman, cium tangan. Terus jadi sama-sama jadi jadi guru, jadi sok lupa. Maka tidak cium tangan lagi. Nah, itu namanya santri kurang ajar. Jadi berubah sikapnya ketika telah jadi ulama. Walaupun kamu lebih alim dibanding gurumu, kamu tetap harus punya perasaan. Laulal murabbi ma'ruftu rabbi. Kalaulah bukan didikan beliau-beliaunya, nggak mungkin saya jadi orang seperti ini. Akhirnya tawadhu. Nah, ini pesan guru-guru saya itu begitu. Jangan kamu mentang-mentang kamu sudah jadi orang alim, terus lupa dengan guru yang dulu ngajarin kamu. Al-kalamu huwal labdul murakkabu al-mufidu bilwad'i. Nah. Jangan terus pulang kampung nanti kamu lupa dengan guru yang dulu di kampung ngaji Iqra kamu. Saya kan habis Quran, dia kan ngaji Iqra wae, dak apal. Iya, kamu kan belajar Quran, sumbernya kan Iqra yang diajari dia. Mestinya kamu jangan begitulah ngomong. Kamu itu jangan silaturahim, bawa hadiah, buah sebeca. Bilang terima kasih Ustaz. Alhamdulillah saya sekarang mondok, habis SD itu mondok. Alhamdulillah berkat doanya Pak Ustadz diajari ngaji dulu di sini. Alhamdulillah saya sudah hafiz Quran, dengan izin Allah. Doakan hafalan Quran saya ini barokah Pak Ustadz. Sehingga guru kamu senang. Guru kamu senang. Karena pahala-pahala ngaji kamu oleh Allah diberikan kepadanya. Itu loh gini. Seorang murid ngakui ndak ngakui dengan gurunya, catatan di langit tetap dia murid dia. Walaupun kamu ndak ngakui. Dan kalau kamu tidak kamu ngakui, maka keilmuan kamu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena kamu membuang guru dari guru-gurunya. Tapi kalau kamu ngakui, ya memang layaknya begitu. Maka kamu menjadi mulia, ilmumu menjadi barokah. Jadi kesimpulannya, seorang murid itu harus, walaupun pinternya kayak apa, nggak boleh lupa sama guru. Adapun dia lupa, catatan di langit tetap kamu itu loh muridnya itu, kamu itu muridnya itu. Oleh malaikat sama seperti orang tua dengan anak.
orang tua dengan anak itu sudah haknya mengakui bahwa dia itu bapaknya, bahwa dia itu ibunya. Adapun umpama ada orang tidak ngakuin itu bapaknya, itu ibunya, catatan di langit tetap ada. Lah kamu itu anak dia. Itu. Maka justru kalau kamu tidak ngakuin, itu dikategorikan anak durhaka. Sama bapaknya, sama ibunya enggak ngaku bahwa itu bapaknya, bahwa itu. Kenapa? Malu. Kenapa malu? Malu sama kawan. Bapaknya udah tua kayak gitu. Nah, datang di pesantren. Tua bapaknya, ibunya nunduk-nunduk begitu. Karena kadang sudah nunduk-nunduk, sudah kadang ngiler, nggak teratur keluar, belek-belek mata sudah nggak keurus. Ya lu tua kan? Maka datang di nunduk, nggak mau jenguk kamu. Tiba-tiba di pintu gerbang ada kawannya. Siapa? Nggak tahu siapa. Padahal ibunya. Malu. Kalau misalnya itu ibu saya, malu. Ibu kamu tua kayak gini ya, iya. Digelekin begitu. Itu apa? Kenapa? Memang ibu saya kenapa? Kamu nggak ikut campur ibu saya kenapa? Nah, itu harus nggak usah malu. Kalau kamu malu jadi gundang, tendang sama ibunya di batu. Nah itu maksudnya mendoakan. Sami Allahu hamidah. Allah menerima ujiannya yang memuji. Kalau itu banyak memuji-muji Allah, dia akan menjadi orang yang terpuji. Maka dalam sholat itu penuhi dengan pujian, istighfar, dan doa. Takbir, tahmid, takdis, tasbih. Maka seluruh bacaan dalam sholat itu semuanya adalah bernilai pahala tinggi. Bacaan takbir yang kamu baca itu Allahu Akbar, maka dikasih pahala satu kali Allahu Akbar itu 5.000. Asyhadu itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah itu sudah amin. Amin itu hurufnya 4 ya. Amin sudah sampaikan. Amin hurufnya siapa yang ingat? Siapa ingat? Angkat tangan ya, ingat. Amin hurufnya 4. Siapa yang ingat? Isi. Ayo. Kemarin sudah disampaikan tuh. Amin tuh bab amin. Amin hurufnya ada 4. Siapa mengucapkan amin, maka dari kalimat amin itu satu hurufnya diciptakan satu malaikat yang mendoakan Allah lima yaqulu amin. Ya Allah ampuni dia orang yang mengucapkan amin. Amin. Sekali amin diciptakan malaikat. Amin. Maka jangan amin itu amin. Main kau dengan amin. Harus panjang. Amin. Amin setelah waladhdallin. Amin. Dan kalimat amin diucapkan di kapan saja menjadi doanya orang doa kamu amin. Idza amana faminu. Kalau ada orang berdoa amin. Dan disunahkan mengeraskan amin itu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim itu baru bismillahnya itu sudah tinggi.
belum padahnya, belum rukuk sujudnya, masya. Jadi kalau kita ini hidup keadaan sud, ini hidup barokah namanya. Kalau hidup nggak bisa sujud, hidupnya tidak barokah, maknanya tidak bisa sholat. Kalau orang itu hidup tidak bisa sholat, hidupnya barokah. Maka sholat kamu main, sholat itu harus serius. Sholat dengan penuh harap dari Allah. Sholat dengan nikmat, jangan tergesa-gesa. Terus Wisana ayakula wa ayakula bandan tabi lili tidak Rabbana lakal. Ayo baca. Ayo baca. Kelompok siapa? Kelompok siapa yang baca? Kelompok berapa baca? Ah? Lah kamu ini suruh berdiri semua. Berdiri. Kum kiaman kulo. Berdiri semua. Siapa yang baca? Nggak ada yang baca? Ah? Ah? Kelompok 3 mana? Selain kelompok 3 duduk. Kelompok 3. Selain kelompok 3 duduk. Kelompok 3 berapa orang? Ayo, baca. Hah? Sampai di situ. Habis itu kelompok 4. Kelompok 4 berdiri. Kelompok 4 berdiri. Kelompok 3 duduk. Kelompok 3, kelompok 4 berapa orang? Mana satunya? Ayo. Kamu baca. Hah? Oh, persiapan enggak? Harus bisa baca, ini persiapan. Hah? Hah? Bukan jatah kelompok. Jatah kelompok siapa? Duduk. Siapa yang baca? Hah? Hah? Apa? Salah bagi gimana? Salah bagi berdiri terus. Berdiri semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ini batasnya? Hah? Hah? Wa ayyakula lan to ngucap sapa musolli ba'dan tisabin sawisi ngadeg tegak sawisi lurus tegak lili tidal marang ya tidal Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Jadi ketika tegak, posisi dari ruku tadi tegak ke i'tidal, sami Allahu liman hamidah, setelah tegak dilanjutkan Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Rabbana du pangeran kita laka kedue panjenengan laka iku kedue panjenengan alhamdu utawi puji mil'us samawati kang ngebaki langit wa mil'ul ardi lan kang ngebaki bumi mil'u ma syi'ta lan pujian kang ngebaki perkara kang so panjenengan
min syai'in sangkan suwiji-wiji ba'du sawisi samawat wal ard ai ba'dahuma tegesi kang ngebaki sawisi langit lan kal kursi ayadini kursi wal arsy lan aras. Kursi tempat yang ada di langit sana. Kursi, aras. Wa mil'u utawi lapat mil'u birroni kalawan doroba. Sifatun iku dadi sifat. Wa binas bilan dan bojone sok halun iku dadi hal. Ai mali an tegesi hale ngebai mali an hale ngebai tau ngebai memenuhi bitakdiri kaunihi jisman kalawan ngira-ngiraake anani sama walan arat iku jisman rupa jisim wa yazidalan yanto nambahi sapa man muli marro kang wis lewat pembahasannya nambahi ahlus sanai wal majdi aku maqalal abdu wa kulluna laka abdun la ni'alima a'tayna wala tiya lima manata wala yanfa'ul jaddu sudah dalam i'tidal itu bisa membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ketika bangkit ruku sami Allahu liman hamidah kalau tegak dilanjutkan Rabbana hamdu mil'us samawati wa mil'u ardi ma syi'ta min syai'in ba'du ditambah ahlus sanai wal majdi Allah iku ahlus sanai ahli sanjungan wal majdi lan ahli kagungan aku maqala utawi sak bener-beneri perkara kala kang ngucap aku kawula iku ahlus sanai wal majdi seharusnya betul perkataan hamba mengatakan ahlus sana wal majid yang pantas untuk dipuji hanya Allah, yang pantas diagungkan hanya Allah. Kalau makhluk tak pantas dipuji, tak pantas diagungkan, maka jangan mengharap pujian dan penghormatan kita tidak pantas. Ada orang mengagungkan kita, memuliakan kita, maka ini dia bukan mengagungkan saya, dia mengagungkan yang menciptakan saya, karena saya ini diciptakan oleh Allah. Dia muji-muji saya, muji-muji saya, dia muji yang menciptakan saya. Kalau saya apa? Saya nggak layak dipuji, saya ini hamba Allah. Tapi kalau orang itu mengharapkan pujian, ada orang nggak muji, tersinggung dia. Ada orang tidak menghargai, ada orang tidak memuliakan. Jadi kita ini jangan mengharap pujian. Nanti kita ada orang yang muji, kamu kecewa. Tidak boleh mengharap pujian karena kita tak layak untuk dipuji. Ahlus sana yang pantas dipuji, diagungkan ya Allah saja. Nah, adapun kemudian ternyata ada orang muji-muji kamu, maka kamu perasaannya bukan ke kamunya, kepada pencipta kamu. Dia muji-muji saya, bukan muji saya. Dia muji cipta saya. Adapun kemudian juga mencaci saya, dia bukan mencaci saya, dia mencaci yang menciptakan saya. Maka kita nggak boleh mencaci makhluk, karena mencaci makhluk mencaci penciptanya. Ada orang kupingnya sebelah hilang,
Ih, kuping kok. Kasihan ya. Dikeras-kerasin lagi. Dia denger yang kuping si kok itu malu itu. Ada orang hidungnya lubangnya di atas. Ih, kasihan ya. Alangkah susahnya ya dia kalau hujan. Penuh air, banjir. Ya itu kamu telah mencaci Allah. Maka kamu akan hina dalam pandangan Allah. Lalu kita gimana Pak Ustadz supaya kita selalu lihat dalam pandangan Allah? Supaya kamu mulia dalam pandangan Allah, maka kamu muji-muji makhluk-makhluk Allah dengan niat muji Allah, penciptanya. Wa kulluna laka abdun wa kull utawi segabehane kita laka maring panjenengan ya Allah iku abdun kawula, kita semua ini hambamu ya Allah. La mani alima ataita ono kang iso nyegah maring perkara kang ataita maringi wa tiale lan ono kang iso maringi lima mata maring perkara kang panjenengan ora bakal ngwehe. Nah ini, kalau Allah sudah mau memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah mau memberi, tidak ada yang bisa memberi. Ada apa? Jadi, yang saya cintai, almarhum Syekh Zairan, Allah maghfir lahu, al-Fatihah. Itu beliau cerita ada orang bekerja di istana kerajaan berpuluh-puluh tahun, sudah lama habis kontrak, kemudian dia berhenti pengen pulang. Maka raja ini kasihan karena pengabdiannya ini memuaskan raja. Maka raja pengen nanti kalau sudah pergi berhenti tidak kerja di istana kerajaan, pulang kampung orang yang terkaya di kampungnya. Maka sama raja dikasih hadiah berupa cek. Tahu cek? Cek itu semacam ATM gitu. Semacam apa? Dikasih ATM. Nah, ATM-nya ditaruh di amplop. Kemudian amplop tadi dikasihkan kepada orang. Ya sudah, sebagai bentuk kamu bekerja di sini dan saya puas dengan kerja kamu, maka saya kasih ini sebagai bentuk terima kasih kepada kamu. Inilah bawa amplop isi ATM. Di ATM itu isinya kalau dimakan 7 turunan. Maka dia pulang kecewa dia. Jadi ini raja pengen jadikan orang yang bekerja kerajaannya tadi kalau sudah pulang pengen dia jadi orang kaya, nggak miskin lagi. Maka dikasih apa tadi? ATM. Maka dia membawa ATM di dalam amplop tadi dengan kecewa. Masa raja ini berterima kasih, si amplop kecil kayak gini, ini apa isinya ini? Akhirnya dia itu di tengah jalan ketemu sama kawannya. Udah apa sama raja? Katanya kamu berhenti, dikasih apa sama raja? Tahu raja itu. Masa saya bekerja bertahun-tahun cuma dikasih amplop kayak gini lagi? Sudah buka mulai dah. Dio. Kalau makanya ATM dalam amplop tadi dikasihkan ke kawannya. Dikasihkan ke kawan. Maka akhirnya ya sudah, berjalannya waktu, kemudian raja ini lihat orang yang dulu pernah kerja tadi, yang dulu dikasih ATM tadi masih lama begitu, gak ada perubahan. Ini
mana ini untuk apa lah duitnya itu kok. Ternyata dia dikasih ke kawan tadi, maka kawannya yang kaya. Itu maksudnya apa? Jadi kalau Allah mau memberi, tidak ada yang bisa halangi. Tapi kalau Allah tidak mau memberi, walaupun makhluk memberi tadi, dia tidak akan jatuh ke dia, malah jatuh ke tangan Allah. Mudah-mudahan rezeki dia. Jadi kita harus yakin bahwa rezeki kita tidak akan dimakan orang lah, dan rezeki yang lain tidak akan dimakan kita. Maka jangan iri dengan tetangga kita maju, rumahnya bagus, mobilnya mewah, jangan kau iri. Itu memang rezeki dia. Kenapa sih kayak aku harus syukuri? Itu sudah pemberian Allah kepada dia. Kenapa syukuri? Lama lima kita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Jadi orang itu iri kenapa? Karena merasa Allah tidak adil. Kalau orang itu yang Allah selalu maha adil, maka dia tetap selalu menerima takdir. Jadi takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Begitu juga santri selama di pesantren memang sudah jalankan program duduk sebagaimana mestinya, sempurna 24 jam, peraturannya diikuti, langkah-langkahnya, program-programnya sempurnakan. Lalu kemudian ilmu dapat sedikit, syukuri. Hafalan Quran dapat sedikit, datang, syukuri. Jangan kecewa. Nanti yang sedikit jadi berkah. Itu perasaan itu juga harus ada. Tapi kemudian munculkan juga yang kedua, jangan pernah kenyang dengan kebaikan. Laisal gimana? La yasba'al mu'min minal khair hatta yakuna muntahahul jannah. La yasba'al mu'minu minal khair. Orang iman enggak pernah kenyang dengan kebaikan. Haus terus, butuh terus, kurang terus dengan kebaikan. Hatta yakuna muntahahul jannah. Sampai pada akhirnya punya adalah surga. Sudah sholat, sebelum sholat, sholat lagi. Sudah tahajud, merasa belum tahajud, tahajud lagi dan lagi. Jangan merasa, jadilah cukup tahajud saya. Jadilah habis ini nggak usah sholat. Saya sudah sholat tuh 2 tahun. Habis ini sudahlah. Setahun itu kalau dihitung itu sudah tinggi itu. Kau itu. Kalau belum mati, jangan ngomong itu. Kalau kau ngomong itu, habis amalan 2 tahun itu nggak cukup ditukar dengan biji mata. Biji mata, tahu biji mata ini? Melihat yang gratis. Itu kalau ditukar dengan ibadah kamu seumur hidup gak cukup untuk mensyukuri nikmat mata. Maka di sini memberikan pelajaran. Lama ni'ma ataita wala mu'tiya lima manata wala yanfa'u daldi minkal jaddu wala yanfa'lan ora bakal iso manfaati opo dal jaddi kekayaannya orang yang kaya mingka saking panjenengan al jaddu kekayaannya. Kayak tadi, kaya yang fa'al jaddi mingkal jaddu. Kekayaannya orang kaya tidak bermanfaat kepada orang. Maknanya apa? Maknanya itu yang bisa memberikan manfaat dorot hanya Allah. Maka ada satu pelajaran diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajhu tujahaka wa'lam annal ummata jitama'u la yanfa'uka bisyai lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah wa'lam annal ummata ijta'a yadurru bisyai' lam yadurruka illa
syai'in qad katabahu Allah. Ya gulam, wahai anakku. Ya gulam, ya gulami, wahai anakku. Kan Nabi itu masih kecil. Diserahkan oleh ibunya kepada Nabi untuk berkhidmat kepada Nabi. Anas bin Malik. Maka dari kecil sudah berkhidmat layani Nabi. Suatu hari dipanggil, ya gulam, wahai anakku, ini ilmu kalimat. Saya akan ajar kamu beberapa kalimat hikmah, kalimat ilmu. Ifadillah yafaka. Jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Satu itu. Ifadillah. Yang kedua, jaga perintah. Tajidhu tujaka. Maka kamu akan mendapat Allah sebagai penyelesai segala. Jagalah perintah Allah, Allah jaga kamu. Kalau orang itu taat sama Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dunia dan akhirat. Kalau orang nggak taat sama Allah, dimurkai Allah. Ihfadillah, jagalah perintah. Apa perintah Allah semua? Yang diperintah yang baik-baik, sholat, puasa, apa yang baik-baik. Berarti kalau jagalah perintah, berarti jauhilah yang dilarang. Jagalah perintah. Kamu menjaga Allah, ya akan menjaga kamu. Allah menjaga kamu. Kita jauh dari gangguan setan. Kalau kita tidak oleh Allah, setan jadi kita kenal. La haula wala quwwata. Ya Allah, saya tidak akan bisa begini melainkan dari tolong Kau. Alhamdulillah alladzi liha wa ma kunna laula. Nah, itu kalimat muncul itu kayak itu. Alhamdulillah alladzi mau kata guru ya kayak Haji Ubay. Orang itu tidak bisa ikhlas. Semua itu dari Allah. Hidup dari Allah. Dikasih bisa gak ikhlas. Jadi kok ada gak ikhlas, bingung dari Allah. Kok lalu kemudian tidak karena Allah. Masya Allah. Maka min wa ilaihi, beri kemampuan dari Allah, maka kita kerjakan karena Allah. Kita ngaji ini diberi kemampuan oleh Allah, dihidupkan sehingga bisa ngaji, maka kerjakan karena Allah. Maka lucu, sungguh rugi dan goblok orang dikasih kekuatan untuk ibadah, lu mengerjakan ibadahnya tidak karena yang ngasih itu. Tidak terima kasih namanya. Jadi terima kasih ketika sholat itu mengerjakannya karena Allah. Min huwa ilaihi. Paham? Paham nggak? Nah ini yang pahamannya orang yang ngaji. Oh nggak ngaji nggak paham, goblok terus nanti. Barang siapa? Ikutin. Tidak rela dengan susahnya belajar agama, untuk bodoh sepanjang hidupnya. Nah itu bukan ke saya itu. Jadi orang kalau nggak mau capek, nggak mau letih, nggak mau susah ngaji ya jadi bodoh. Maka manjada wajada. Yang pertama ditasdid jadda. Manjada. Siapa yang dia ini bersungguh-sungguh. Wajada. Maka dia mendapatkan. Mafhum mukhalafahnya. Siapa yang main-main. Tidak ada dapat. Al jaza min jinsil. Balasan Allah tergantung amalnya. Jadi kamu nggak usah mikirin masa depan, tinggal jalannya aja sesuai prosesnya. Ngaji sungguh-sungguh terus istiqomah, pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan daripada hasil mujahadah. Kalau ngaji gini gimana?
mana yang masa dosa ya? Terbayang nanti duitnya gimana? Kan saya kan enggak ada ijazah gimana, nanti mau kerja di mana aku? Ya kan nggak usah jadi di mana-mana. Nanti Allah akan datangkan rezeki bukan lewat kerja. Apa iya ada rezeki tidak lewat kerja? Kerja juga, tapi bukan kerja yang hina, kerja mulia. Apa itu? Nanti Allah akan tahu. Karena rezekinya orang ngaji itu rezeki terbaik seperti surga. Nggak bisa dibayangkan dari sekarang, pas nanti dinikmati, nikmat. Jadi kalau kamu ngaji, jangan membayangkan nanti depan kamu rezekinya dari mana. Rezekimu seperti di surga. Kamu tidak tahu sumbernya, di mana kemudian Allah memberikannya. Min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari orang yang tidak ingat. Ifadlah ya fadil, jaga perintah Allah tajid itu jaga, maka kamu akan mendapat bantumu penyelesai masalahmu. Dibantu ya Allah di dunia di akhirat. Wa'lam annal ummat istama'u ala ayyam fa'uk istama'u ayadzuruk ayyam fa'am yadzuruk illa bisyai qatabahu. Ketahuilah, yakinlah, bila seluruh makhluk kumpul jadi satu ingin menjadikan kamu senang, tidak akan bisa kamu senang kecuali